Warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang aktivitas kegiatan ekonomi di tema 3 potensi ekonomi lingkungan. Apa sih kegiatan ekonomi? Pasti kalian udah sering dong melihat orang-orang yang sedang makan, siswa sedang jajan, itu merupakan kegiatan ekonomi yang dimana ada yang menjual dan ada yang membeli. Sebelumnya kegiatan ekonomi itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada produksi, yang kedua ada distribusi, yang terakhir ada konsumsi. Kalau untuk konsumsi kalian pasti merupakan sebagian besar kita adalah konsumen. Oke, pertama pengertian produksi terlebih dahulu. Eh, Produksi merupakan kegiatan yang memproduksi atau yang bisa disebut orangnya itu produsen. Tujuan kegiatan produksi ada 3 macam. Yang pertama memenuhi kebutuhan manusia, yang kedua memperoleh keuntungan, yang ketiga ada mempermudah manusia dalam mencapai kemakmuran. Memenuhi kebutuhan manusia ini tidak ada manusia yang bisa menciptakan seluruh benda atau kebutuhannya sendiri-sendiri, melainkan membutuhkan orang lain. Terus yang kedua memperoleh keuntungan, pastinya kegiatan produksi itu memiliki tujuan mencari keuntungan, yang dimana setiap orang memproduksi membuat produk pasti ingin dijual, akan laku dan ia memperoleh keuntungan. Terus mempermudah manusia dalam mencapai kemakmuran. Beberapa produsen bergerak di bidang teknologi, baik for informasi, kesehatan, dan transportasi. Selain bertujuan mencari keuntungan, produsen tersebut juga berusaha keras untuk menciptakan produk yang memudahkan kehidupan manusia. Misalnya, produsen telepon genggam, produsen kendaraan bermotor, produsen alat kesehatan, atau produsen kendaraan umum misalkan. Ada pun 3 jenis kegiatan produksi. Yang pertama, produksi berdasarkan barang yang diproduksi. Berdasarkan barang yang diproduksi dibedakan menjadi produksi barang dan produksi jasa. Terus yang kedua, jenisnya produksi berdasarkan jenis lapangan produksi. Berdasarkan jenis lapangan produksi dibedakan lagi menjadi produksi ekstraktif, industri, agraris, dan jasa. Kalau produksi ekstraktif merupakan kegiatan produksi dengan mengambil kekayaan alam secara langsung. Kayak contohnya tambang atau kayak penebangan pohon, mencari ikan, itu produksi yang bersifat ekstraktif. Terus yang kedua ada produksi industri. Merupakan kegiatan produksi dengan mengubah barang mentah menjadi barang siap pakai. Yang ketiga ada produksi agraris, yaitu pertanian. Lalu yang keempat ada jenis produksi jasa, merupakan kegiatan produksi dengan memberikan pelayanan terhadap konsumen. Selanjutnya ada dari faktor produksi. Faktor produksi ada yang produksi memiliki beberapa faktor. Ada faktor produksi alam, merupakan faktor produksi yang disediakan oleh alam untuk mendukung proses produksi. Lalu ada faktor produksi modal, merupakan barang yang digunakan untuk membantu lancarnya proses produksi. Modal dapat berupa uang sebagai alat bayar untuk beli faktor produksi lain. Selain itu, modal juga dapat berupa bangunan serta mesin menurut sifatnya. Lalu ada faktor produksi kewirausahaan, merupakan keterampilan seseorang untuk mengelola dan mengombinasikan seluruh faktor produksi yang ada sehingga dapat melaksanakan kegiatan dengan baik dan benar. Jadi faktor produksi kewirausahaan ini penting dimiliki oleh seseorang, karena percuma kalau misalkan alamnya sudah mendukung, memiliki modal, tapi orang itu tidak memiliki kemampuan, keterampilan untuk mengelolanya, seperti itu. Lalu yang selanjutnya yakni distribusi. Apa sih distribusi? Distribusi itu dari produsen ke konsumen. Distribusi penyaluran barang atau produk yang akan disalurkan. Lalu orang yang
mendistribusikan barang biasa disebut distributor, seperti itu. Kegiatan distribusi dapat dilakukan dengan 3 macam cara, yaitu distribusi langsung, semi langsung, dan tidak langsung. Distribusi langsung adalah penyaluran atau penjualan barang yang dilakukan secara langsung oleh produsen kepada konsumen. Seperti contoh, seorang pedagang bakso menjual bakso dengan berkeliling menggunakan gerobak. Lalu ada distribusi semi langsung, merupakan kegiatan menyalurkan barang hasil produksi kepada konsumen melalui sebuah toko atau showroom kayak pedagang. Jadi dari pabrik lalu dibeli oleh agen atau penjual kelontong. Nah, mereka disebut distributor. Mereka juga yang mendistribusikan barang ke konsumen, yang menjualkan kembali barang ke konsumen, seperti itu. Lalu yang selanjutnya ada tujuan distribusi. Kegiatan distribusi memiliki beberapa tujuan, seperti mempermudah penyaluran barang hasil produksi, menyebarluaskan produksi sehingga dapat meningkatkan produktivitas, mempercepat dan mempermudah sampainya barang hasil produksi kepada konsumen, memperoleh keuntungan dari jasa distributor. Lalu selanjutnya yang terakhir yaitu konsumsi. Apa sih konsumsi? Konsumsi adalah sebuah kegiatan yang melibatkan orang yang menghabiskan barang, seperti itu. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi. Dalam mengkonsumsi barang dan jasa, setiap individu atau rumah tangga memiliki jumlah dan anggaran yang tidak sama. Besar kecilnya pengeluaran atau untuk konsumsi ragam, serta kualitas barang dan jasa akan dikonsumsi dipengaruhi oleh beberapa faktor. Berikut ini faktor dari orang yang mempengaruhi konsumsi. Yang pertama, ada perbedaan pendapat. Besar kecilnya pendapatan dapat mempengaruhi cara-cara orang untuk mengkonsumsi barang tertentu. Lalu kedua, harga merupakan faktor penting bagi seorang dalam mengambil keputusan untuk mengkonsumsi suatu barang atau jasa. Karena harga berkaitan dengan pendapatan, jadi nggak mungkin kalau misalnya harganya terlalu mahal sedangkan pendapatannya rendah, orang itu nggak mungkin untuk mengkonsumsi barang tersebut, seperti itu. Lalu selanjutnya, perkiraan harga barang pada masa mendatang. Perkiraan terhadap harga suatu barang pada masa yang akan mendatang sangat berpengaruh terhadap pengambilan keputusan untuk melakukan kegiatan konsumsi. Misal, banyak orang memperkirakan bahwa akan ada kenaikan gaji PNS pada bulan April, maka harga barang-barang dipastikan akan naik. Oleh karena itu, perkiraan terhadap harga barang naik menjelang bulan April, seorang akan berbelanja terlebih dahulu dengan jumlah yang besar, seperti itu. Terus perbedaan selera. Untuk perbedaan selera kan gak semua orang itu memiliki selera yang sama, jadi perbedaan selera ini menentukan orang mengkonsumsi barang ini atau tidak, seperti itu. Lalu perbedaan usia. Pasti setiap orang, setiap jenjang atau setiap usia itu kebutuhannya beda-beda. Contohnya bayi membutuhkan kayak susu, pampers, biskuit bayi dan lain sebagainya. Berbeda dengan anak remaja yang makanannya itu asupannya lebih dari bayi, seperti itu. Terus perbedaan jenis kelamin merupakan faktor dari yang menentukan orang mengkonsumsi barang itu atau tidak, karena setiap gender atau setiap jenis kelamin itu pasti memiliki kebutuhan berbeda-beda. Kayak kan kalau laki-laki nggak butuh rok misal, terus laki-laki juga nggak butuh jilbab. Nah, itu yang membedakan orang menentukan membeli atau tidak, mengkonsumsi produk itu atau tidak. Dan contoh lainnya seperti kosmetik, kan banyak kan laki-laki jarang sekali membeli kosmetik, berbeda dengan perempuan. Lalu yang selanjutnya ada perbedaan tingkat pendidikan. Kebutuhan seorang profesor tentu akan sangat berbeda dengan kebutuhan seorang sarjana, berbeda lagi sama kebutuhan anak SD atau TK. Perbedaan jenjang pendidikan ini yang menentukan seseorang membeli barang atau tidak. Contohnya kayak
Laptop kan biasanya diperuntukkan untuk mahasiswa atau anak SMA yang sudah mulai mengerjakan tugas-tugas itu menggunakan Microsoft atau Excel atau program komputer dan lain sebagainya. Berbeda sama anak SD yang ya tugasnya masih dengan paper test atau yang berbasis kertas, gunting, spidol, dan pulpen seperti itu. Selanjutnya perbedaan lingkungan sosial. Ini sangat mempengaruhi orang mengkonsumsi barang ini atau tidak. Kayak contohnya orang yang dilahirkan pada lingkungan yang biasa aja pasti tidak berkeinginan untuk membeli suatu barang yang mewah. Berbeda halnya dengan anak yang terlahir di lingkungan yang elit, di lingkungan yang berkecukupan, berlingkungan yang berlebih yang dimana-mana pertemanannya itu banyak menggunakan barang branded seperti Gucci, Louis Vuitton, dan lain sebagainya. Pasti anak itu akan memiliki dorongan untuk membeli barang yang branded pula karena lingkungan sosial atau lingkungan pertemanan tersebut. Seperti itu. Nah, itulah semua penjabaran dari kegiatan ekonomi.